أرواح والدينا وصل هذه النيات ولكل نية صالحة وصل المؤلف الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا مولانا يا خير. السلام عليك أيها النبي الكريم الرسول العظيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihan. Kita lanjutkan. Kemarin pas waktu mau menjelang Idul Adha kan kita sela dengan fadilah kurban. Nah, kita balik lagi ke bab masih fadilah ilmu dan majelis ilmu ya. Kita lanjutkan di taklim kita, pengajian kita pada bab ilmu
yang kita potong sejenak waktu pas Mauidul Adha itu. Warawa Abu Syekh wad-Dailami an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini kita ulang sedikit. Al-Imam Abu Syekh dan Al-Imam Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Idza ijtama'a al-'alim wal-'abidu 'ala as-sirat." Nanti di titian sirat pas bertepatan ngumpul di sana ada ahlul ilmi, ulama dan ahli ibadah. Bukan ulama tapi tekun ibadah gitu. Dia bukan ulama ya tapi bukan orang jahil juga. Dia tekun ibadah, ya dia ngaji cukup untuk diri sendiri, untuk sah ibadahnya, udah bisa tekun ibadah dan dia tekun ibadah. Kumpul di situ dengan para ahlul ilmi, para ulama di titian sirat. Maka ketika itu akan dikatakan qila lil abid, dikatakan kepada si ahli ibadah tadi, udkhulil jannata wa tan'am bi ibadatik. Udkhulil jannah, nah kamu masuk surga. Yang disapa duluan itu justru ahli ibadah, disapa duluan. Dan sapaannya itu disuruh masuk ke dalam syurga. Udkhulil jannah. Nah, kamu ahli ibadah masuk ke dalam syurga. Wa tan'am bi ibadatik. Nah, bersenang-senanglah kamu di dalam syurga dengan sebab ibadahmu dulu di dunia. Sementara si alim itu dibiarin dulu, belum disapa. Nah, setelah ini ahli ibadah dipersilakan masuk. Artinya ya selamatlah di atas titian sirat, selamat masuk ke dalam syurga. Baru disapa si alim, si ulama baru disapa. Ya. Bagaimana sapannya? Qila lil alim, dikatakan kepada ulama, qif, kamu stop di sini. Wah, bagaimana ini? Yang ahli ibadah disuruh masuk. Si ulama malah di stop, qif, stop di sini. Milih mana ini? Kalau ditanya sama kita ini, kita milih mana ini? Milih yang disuruh masuk terus dalam surga atau milih yang kena stop? Kena razia ini. Sweeping. Qif, kamu berhenti. Qifuna, kamu stop di sini. Terus apa lanjutannya? Fashfa' liman ahbabta. Berilah syafaat siapapun yang kamu suka. Subhanallah. Yang tadi disuruh masuk, tapi individual sifatnya. Sendiri aja dia. Kalau istrinya nggak ahli ibadah, tinggallah di belakang. Kalau mungkin wanita yang tekun ibadah, suaminya ya mungkin tinggal di belakang. Tapi beda dengan si alim, si ulama. Qifuna, kamu stop sini. Wah, ya mungkin si ulama shock juga pas. Qif, stop di sini. Kan gitu. Fashfa' liman ahbabta. Berilah syafaat siapapun yang kamu suka. Siapapun yang kamu suka, beri syafaat. Fa innaka la tashfa' li ahadin. Sesungguhnya engkau tidak memberi syafaat kepada satu orang pun illa syufi'ta, kecuali pasti syafaatmu diterima. Tinggal balik arah lah. Kalau tadi depan sirat, ini enggak jadi nyebrang dulu, balik dulu ke belakang. Nah, kamu masuk. Nah, ini tekun ngaji nih, masuk. Ini udah mau ditunjuk ini. Tapi pas ngaji ngantuk. Nanti. Itu ngaji selalu sab depan dan tawajuh konsen. Pasti tanya pun jawab bisanya. Jadi seberapapun yang dia mau, liman ahbabta, siapapun yang kamu suka, beri syafaat. Logika kita, kalau untuk orang lain aja mensyafaati diterima, mungkin dia nggak masuk, kan nggak mungkin. Untuk orang lain, dan di sini tidak terbatas, liman ahbabta, siapapun yang kamu suka, berapapun yang kamu suka, berikan syafaat. Fa innaka la tashfa' li ahadin illa syufi'ata. Tidaklah engkau memberi syafaat kepada siapapun illa syufi'ata, kecuali pasti syafaatmu itu diterima. Masya Allah.
Ini kedudukan ahlul ilmi. Faqama maqamal anbiya. Nah, inilah di sini. Maka ketika itu ya, di saat itu faqama si alim, si ahlul ilmi, ulama ini benar-benar berdiri maqamal anbiya, pada makam derajat para nabi. Dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Karena sebenarnya yang asas pemberi syafaat, yang menerima izin syafaat, memberi syafaat dari Allah itu asalnya adalah para nabi. Tapi kemudian rahman Allah Ta'ala begitu luas, tidak terbatas hanya para nabi. Nah, ketika itulah baru begitu tampak jelas derajat para ulama, di mana ketika itu faqama maqamal anbiya, para ulama ketika itu berdiri pada makam para nabi, memberi syafaat. Masya Allah. Itu ada satu orang ulama bisa memberi syafaat sampai kepada ratusan orang, ribuan orang, bisa sampai puluhan ribu orang, bahkan sampai ratusan ribu orang. Dan bahkan ada ulama, ini bukan nabi, bisa memberikan syafaat sampai kepada jutaan orang. Memang ulama maksudnya ulama umat ini ya, ulama dari umat akhir zaman, ulama umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, derajat mereka sedikit satu tingkat saja di bawah derajat para nabi-nabi selain Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Maka ya alhamdulillah kita di Aceh ini kan kita masih punya banyak ulama-ulama sepuh yang kalau kita ngambil ilmu dari mereka itu artinya begini ya, mata rantai atau sanad keilmuan kita ini aman. Insya Allah sampai sanadnya nasab ilmu ini insya Allah aman sampai kepada yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Kita masih punya ulama-ulama tua, ulama-ulama sepuh yang kalau kita mengambil ilmu dari mereka insya Allah sanad keilmuan kita, nasab keilmuan kita ini aman insya Allah sampai kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita wudhu dengan belajar kepada mereka, artinya wudhu kita ini insya Allah sebagaimana wudhunya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Kalau kita sholat misalnya kita ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, seperti apa? Insya Allah seperti inilah juga dulu Nabi mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram dalam sholat. Artinya seluruh amalan kita bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana kita bisa lihat sholat? Yang bisa lihat Nabi kan cuma para sahabat. Tingkat di level tabi'in aja mereka nggak bisa lihat Nabi karena Nabi udah wafat. Tapi kata ulama maksud kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat aku, melihat ai bil ilmi, maksudnya dengan ilmu. Melalui ilmu seakan-akan kita benar-benar melihat bagaimana cara Nabi salat. Maka ulama katakan ilmu ini adalah laksana mata pada wajah. Badan kekar nih, otot kuat, lari kencang, ngangkat beban berapa aja bisa. Tapi ya gara-gara nggak ada mata, jalan ngeraba-ngeraba masuk lubang, mending bisa bangun. Kalau masuk jurang, makanya perlu walaupun mata kelihatannya kecil dan lunaklah mata, kena debu sedikit udah kalang kabut. Kelihatannya sepele, kelihatannya kecil dan lunak, benda lunak sekali. Hanya berhadapan dengan debu saja sudah kalang kabut. Tetapi perannya dalam kehidupan sekujur tubuh ini sangat besar menyelamatkan. Tanpa mata, mau jalan masuk jurang, mau ngambil obat keambil racun, mau ngambil teman nabrak dinding, mau ngambil obat ngambil racun, mau ngambil tali pegang ular. Efeknya hidup tanpa mata dahsyat. Nah ini dia.
Ya kalau sempat kita ini hidup tanpa ilmu seumpama kita hidup tanpa mata. Makanya apapun yang kita bisa dapat, apapun yang bisa kita buat untuk mendapatkan kecintaan para ulama, buatlah sehingga kita ini termasuk mencintai, kita ini termasuk orang yang dicintai oleh para ulama. Tetapi ulama katakan begini ya, kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu, jangan kamu berpikir dulu bagaimana dirimu ada di hati para ulama. Jangan kamu berpikir bagaimana dirimu ada di hati gurumu. Lihat bagaimana gurumu dalam hatimu. Seperti apa gurumu dalam hatimu, nanti begitulah kamu di dalam hati gurumu. Seperti apa kedudukan ulama dalam hatimu, seperti itulah nanti ulama akan mencintai kamu. Ulama katakan begini, kalau kamu mau tahu bagaimana kamu di sisi Allah, ya, ini rahasianya ya, rahasia tapi dibuka, karena penting. Kalau dirahasiakan kita bahaya. Kalau kamu mau tahu bagaimana kamu di sisi Allah, ya kamu lihat bagaimana Allah di dalam hatimu. Kalau dalam hatimu Allah menempati tempat yang begitu luas, Allah unggul dalam hatimu, Allah terdepan di dalam hatimu, Allah tertinggi dalam hatimu, nah barulah kamu mulai ada ring di sisi Allah. Tapi kalau di hatimu tuh Allah tuh kayak nggak ada peran, tidak ada efek, tidak mempengaruhi, tidak menguasai hatimu, ya seperti itulah keadaanmu di sisi Allah Ta'ala. Kamu mau tahu nggak bagaimana Allah itu redha tidak dengan kamu? Ulama katakan, lihat aja, kamu itu redha tidak dengan Allah. Ketika kita mendapati hati kita ini kok redha sama Allah, tandanya Allah redha sama kita. Ketika kita melihat, merasakan kecintaan dalam hati kita kepada Allah, tandanya ada kecintaan Allah kepada kita. Jangan sampai pas ulama ini nengok, giliran nengok kita dilewati. Sampingnya, kamu masuk. Dah selesai orang-orang ulama yang saat ini, masuk dia. Giliran ulama yang lain, nengok kita lagi, paling lagi. Kamu yang di belakangnya. Betapa banyak ulama nanti akan memberi syafaat, enggak satu pun yang matanya pas ngelirik kita kemudian mensyafaati kita. Kan bahaya itu. Cintai para ulama sehingga mereka juga akan mencintai kita. Bahkan Masya Allah Nabi katakan, kamu cintai ulama, artinya itu kamu mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena mereka memegang amanah ilmu ilahi, ilmu nubuah. Mereka memegang amanah. Nah, ya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ini yang baru saya katakan tadi, akrimul ulama, muliakanlah para ulama, fa innahum warathatul anbiya, karena sesungguhnya mereka adalah waris para nabi. Faman akramahum, siapa sahaja yang memuliakan mereka, faqad akramallaha, maka sungguh berarti ia memuliakan Allah wa rasulahu, dan memuliakan rasulnya. Wa Ibnu Asakir, wa rawa Ibnu Asakir an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari Abi Sa'id, ini Abi Sa'id Al-Khudri maksudnya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man 'allama ayatan min kitabillah, siapa sahaja yang mengajarkan satu ayat dari kalam Allah, satu ayat saja, ngajarin anak-anak kecil Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak akan baca Bismillah seumur hidupnya. Setiap kali dia baca Bismillah, pahalanya ngalir ke Ustadz Matnu. Enggak sepele itu. Pertama kali dia tahu Bismillah dari guru alif batanya. Dan dia akan baca Bismillah seumur hidupnya. Bakalan kira-kira berapa ribu kali? Sangat mungkin jutaan kali seumur hidupnya dia akan baca Bismillah.
pahalanya ngalir ke orang yang pertama sekali mengajarkan kepadanya bismillah. Oh, bismillah ini ayat Al-Quran, Pak. Bismillah ini tercatat dalam Al-Quran pada 2 ayat. Satu di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Satu lagi ketika Nabiullah Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, Ratu Raja di negeri Sabah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini keberkahan bacaan bismillah, keberkahan surat yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman dengan nama Allah ini. Wah, satu kerajaan, rajanya, tentaranya, pembesarnya sampai rakyatnya semua masuk Islam dan datang menyerahkan diri di bawah kekuasaan Nabiullah Sulaiman. Ini bagi sebagian ulama ayat ini dijadiin wirid, ini dijadikan wirid, dibaca sekian kali. Kemudian doa, salah satu di antara sebab mustajabnya doa. Ya. Man 'allama ayatan min kitabillah, siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari kitab Allah, au baban min ilmin, atau satu bab dari ilmu, bab wudu, bab salat, bab puasa, bab kurban, apa saja dari ilmu, anmallahu ajrahu. Anma ini kalau kita lihat di dalam kitab Kamus Bahrul Muhit, itu artinya tumbuh, subur, tambah besar, banyak artinya. Ya, ini kita bisa digabung, bisa digunakan semua, ini nggak harus dipilih. Anmallahu ajrahu, Allah Ta'ala akan menumbuhkan, Allah Ta'ala akan menyuburkan, dan Allah akan memperbesar ajrahu, pahalanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya tumbuh plek, enggak. Tumbuh, kemudian subur, kemudian membesar. Dan ini terus-menerus seperti itu, berlangsung sampai hari kiamat. Maka apa saja yang kita tahu dari kebaikan sering kita targhibkan. Niat kita amal untuk diri kita, juga kita menyampaikannya ke orang lain. Orang beramal, asbab penyampaian kita, ganjarannya ini kita nyampaikan, ngajarin satu ayat ataupun satu bahagian terkecil saja dari ilmu, maka Allah Ta'ala akan menumbuhkan, Allah Ta'ala akan menyuburkan, Allah akan menambah besar ajrahu, ganjaran pahalanya, ila yaumil qiyamah. Namanya tumbuh kan berlangsung dia kan. Kalau misalnya tumbuh mati, tumbuh subur, kemudian terus membesar, ganjaran pahalanya. Dari satu pengajaran. Bayangkan kalau kita hari-hari mengajarkan, hari-hari menyampaikan. Masya Allah. Nah, ya. Warawa Ibnu Majah an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajru man 'amila biha, falahu, maka baginya ajru, ganjaran pahala, man, siapa, amila, yang beramal, bihi, dengan ilmu yang dia ajarkan itu. Jadi kita ngajarkan satu kebaikan, ngajarin ilmu, kemudian orang yang menerima pelajaran dia beramal. Sebanyak mana orang yang menerima pengajaran dari kita dan mereka mengamalkan itu semua pahalanya sampai dia didapatkan oleh orang yang mengajarkan kebaikan kepada sebanyak mana orang yang beramal dengan ilmu itu. Wala yanqusu min ajril amil, dan sama sekali tidak berarti kemudian pahala orang yang mengamalkan itu berkurang. Jadi dia dapat pahala bukan berarti ngambil bahagian pahala orang yang beramal itu, enggak. Amal orang yang beramal, pahala orang yang beramal itu utuh. Allah memberikan ganjaran pahala amal dari orang itu dari sisi Allah, bukan dari sisi pahala orang itu dikurangi, tidak, dari sisi Allah. Ini ya. Makanya kemarin kan pernah kita sampaikan kan, ilmu ini
begitu penting dan begitu agung, sampai-sampai ilmu ini merupakan salah satu sifat yang wajib bagi coba bayangkan. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah, ilmu. Nah, itu yang kita belajar. Itu yang kita tekuni, itu yang kita ajarkan, itu yang kita amalkan, itu yang kita sebarkan. Bayangkan. Makanya wajar pencinta ilmu adalah pencinta Allah. Nah, coba kita ulang ya, kita ulang sifat yang wajib bagi Allah, nanti ketemu itu ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Lagi. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah, nah itu ilmu. Nah ya, kita lanjut lagi. Warawa Ibnu Najjar an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-ghudu qala al-ghudu war-rawahu ila al-masjid fi at-ta'lim al-ilmi. Al-Imam Ibnu Najjar meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan al-ghuduwu berpagi-pagi, artinya berangkat di pagi hari. War-rawahu berpetang-petang, artinya berangkat di waktu petang. Ilal masajid, menuju rumah Allah. Fi ta'limil ilmi, untuk belajar ilmu. Nah, ini kita tadi berangkat waktu petang, menuju rumah Allah. Fi ta'limil ilmi, untuk belajar ilmu. Afdalu indallah, lebih utama, lebih afdal di sisi Allah. Minal jihadi fi sabilillah, dari jihad fi sabilillah. Ya, nah, ini beberapa fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Nah, kemudian ini ada apa namanya, untuk tahdzir, kehati-hatian bagi orang yang menyibukkan dirinya di dalam ilmu, baik menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Maksudnya apa? Supaya mereka lurus hatinya. Hatinya ini lurus semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Kalau tidak, sesuatu yang harusnya mendatangkan fadilah kemuliaan yang begitu besar, tapi justru dia nggak dapat apa-apa. Ya. Warawa Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis, man ta'allama al-ilma, barang siapa yang belajar ilmu, liyubahiya bihil ulama, untuk berbangga-bangga.
dengan ilmu itu di kalangan para ulama untuk kebanggaan. Ya sebenarnya bangga dengan alasan apapun nggak boleh. Yang boleh bahkan perintah Allah yang wajib itu syukur bukan bangga. Au yumariya bihis sufaha, atau dengan ilmu itu dia jadi meremehkan orang-orang awam, orang-orang bodoh. Au yusrifa bihi wujuhan nas, atau angan-angannya, cita-citanya. Nah, dengan ilmu itu nanti orang akan menghadap kepadanya. Apa-apa akan nanya kepada dirinya. Supaya orang takjub kepadanya. Supaya kalau dia datang diulu-ulukan, kepergiannya ditangisi. Itu yang jadi tendensi semangat menuntut ilmunya, atau tendensi semangat dalam menyebarkan ilmunya. Ilaihi, supaya orang-orang kagum kepada dirinya. Adkhalahullahu jahannam. Justru dengan semua itu dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam jahannam. Wal'iyadzubillah. Ya. Sesuatu yang sepatutnya dengan sesuatu itu sudah dapat ganjaran yang besar, kemuliaan yang tinggi, tetapi karena keadaan hatinya cacat, rusak. Yang pertama tadi dia akan berbangga-bangga dengan para ulama. Oh, debat. Sana debat. Nanti debat publiknya dipublikasi. Oh, orang pun terkagum-kagum. Ada tren musim debat. Debat ulama, pergi sana debat, pergi ke sana debat. Atau au yumariya bisufha, dengan ilmu itu dia jadi merendahkan orang-orang awam. Sufaha, orang-orang awam, orang-orang bodoh. Au yusrifa bihi wujuhan nasi ilai. Targetnya supaya semua orang harus kepada dia. Menyohan keno kon. Ya. Mesti keno. Kalau seperti inilah keadaan hatinya, adkhalahullahu jahannam. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua itu akan memasukkannya ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Ya. Satu lagi ya, satu lagi nih penting ini. Warawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi 'anil Hasan mursalan. Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidina Hasan secara mursal, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan telah bersabda, "Ma min 'abdin yakhutubu khutbatan." Tidaklah seorang hamba yakhutubu, berkhutbah, khutbatan akan satu khutbah. Khutbah, pidato, mengajar, apa sama aja lah. Illallah, kecuali pasti Allah sa'iluhu anha, kelak akan bertanya kepadanya, akan nanyain dia anha, mengenai khutbahnya itu. Tidaklah seorang hamba berkhutbah, tidaklah seorang itu mengajar, tidaklah seorang itu membangun majelis, membuat majelis, kecuali pasti Allah Ta'ala nanti akan nanya dia Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa? Ma arada biha, apa sebenarnya yang kamu inginkan dengan khutbahmu itu? Apa yang kamu inginkan dengan penyampaian kamu? Apa yang kamu inginkan dengan pengajaran kamu itu? Ditanya, Pak. Kadang saya kalau udah sampai teringat ini, jadi senantiasa takut gitu. Nah, diam, nggak disampaikan, nyampein nanti ditanya. Maka kadang-kadang inilah amalan orang-orang terdahulu, Pak. Dan bahkan sampai hari ini orang-orang soleh, para ulama-ulama yang ulama-ulama yang ikhlas, yang lurus, ulama rusyd. Kalau dalam kitab Ihya itu dibagi ulama akhirat, ulama rusyd. Mereka itu kalau mau khutbah, mau ceramah, mau ngajar, biasanya mereka sholat taubat dulu. Sholat taubat. Dan nanti habis khutbah, habis ceramah, habis bayan, habis ngajar, gitu lagi. Sholat taubat lagi. Salah satu di antara ulama yang menyampaikan ini, ada 13 amal. 13 amal yang patut dibuat untuk orang yang akan menyampaikan agama. Mau ngajar, mau khutbah, mau bayan, mau ceramah. Salah satu di antaranya adalah salat taubat.
Salat taubat untuk memperbaiki hatinya. Jadi bukan maksudnya itu untuk memperbaiki orang lain. Dia khutbah untuk memperbaiki dirinya sendiri sambil niat untuk menyampaikan kebaikan kepada umat. Nah, itu. Ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yakhtubu, berkhutbah, khutbatan akan satu khutbah, illallahu sa'iluhu, kecuali pasti Allah Ta'ala akan menanyainya, anha, mengenai khutbahnya itu, mengenai ceramahnya, mengenai bayannya, mengenai pengajarannya. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ma arada biha, apa sebenarnya yang kamu inginkan dengan khutbahmu itu? Maka ada simple saja, mengajar niatnya islah diri, menyampaikan amanah, menebar kebaikan, titik. Nah, ya. Fakana Malik ibnu Dinar. Nah, ini adalah satu orang aulia, satu orang wali besar. Beliau ini termasuk dekat sezaman dengan Abdullah ibnu Mubarak, salah seorang masyaikhnya Al-Imam Al-Bukhari. Fakana Malik ibnu Dinar adalah Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, idza hadatsa biha baka. Setiap kali beliau membaca hadis ini, mesti beliau akan nangis. Beliau akan nangis. Setiap kali beliau membaca ini, beliau nangis. Tsumma yaqul, sambil berkata, atahsabuna aini taqirru bi kalami alaikum. Ngomong sama jemaahnya, apakah kalian mengira hatiku ini sejuk? Artinya apa? Apakah kalian mengira aku ini senang dengan aku pidato di hadapan kalian, dengan aku ceramah khutbah di hadapan kalian? Apa kalian mengira aku ini senang ceramah? Apakah kalian mengira aku ini senang menyampaikan pengajian ini di hadapan kalian? Wa ana a'lamu, padahal aku tahu betul, annallaha sa'ili anhu, nanti Allah bakal nanya kepadaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ma aradtu bihi, apa yang aku inginkan dari ceramahku ini, apa yang aku inginkan dari khutbahku ini, apa yang aku inginkan dari pengajian ini. Allah akan tanya. Ini yang disampaikan oleh Malik bin Dinar rahimahullah. Qaddasallahu sirrahul aziz. Ini orang subhanallah. Orang itu kalau ahlul ilmi, ulama, rasa takutnya besar kepada Allah, jadi sebab hidayahnya untuk orang itu akan besar. Beliau ini orang yang paling takut di antara orang yang dari umat ini ya. Orang yang punya rasa takut yang begitu besar kepada Allah. Dan orang itu kalau sudah takutnya begitu sempurna kepada Allah, Allah akan cabut rasa takut dari selain itu. Ini kisah beliau ini, kisah beliau pernah, Malik bin Dinar ini, ada kisah beliau, ada iring-iringan di Kufah. Ada iring-iringan besar. Orang pada minggir. Apa? Oh, dia aja nggak minggir. Oh, rupanya iring-iringan gubernur. Iring-iringan gubernur. Masya Allah. Orang pada minggir. Tapi beliau malah mendekat kepada gubernur Kufah ketika itu. Nah, gubernur Kufah ketika itu nggak tahu nih siapa ya, orang biasa, orang tidak tampil, gitu ya, bukan figur publik. Kalau gubernur semua orang tahu. Maka waktu itu dia nggak minggir. Gubernur nih marah. Loh, kamu nih siapa? Orang pada minggir kok kamu malah berdiri di tengah jalan. Kamu nih siapa? Kamu nggak tahu siapa aku? Gubernur nanya, kamu nih siapa nih? Kok nggak minggir? Orang pada minggir, kamu di situ. Kamu nggak tahu siapa saya? Malik bin Dinar mengatakan, loh, Tuhan nggak tahu siapa Tuhan? Sampai nanya sama saya. Kamu nggak tahu siapa? Kalau bahasa kita polos gitu. Biasa banyak Pak, orang ikhlas itu biasanya terkesan polos. Orang ikhlas itu terkesannya seperti polos. Loh, kamu nggak tahu siapa kamu, kok sampai nanya sama saya? Ya sudah, kalau kamu nggak tahu saya kasih tahu, kata Malik bin Dinar. Enak aja.
Kamu adalah satu orang yang mana tadinya diciptakan dari setetes air yang hina, keluar dari tempat yang hina, dan nanti kamu akan jadi bangkai yang paling busuk. Tapi ikhlas ngomongnya itu ikhlas. Maka raja nyawa. Ya. Dengan mudahnya orang ikhlas itu seperti itu. Kamu nggak tahu siapa kami, sudah nggak apa-apa, saya kasih tahu. Kamu adalah satu orang yang tadinya Allah cipta berasal dari setetes air yang hina. Yang katakan air hina itu Allah. Dalam Al-Quran disebutkan mimma'im mahin, dari air yang sangat hina. Keluar dari tempat yang, dan satu hari nanti kamu akan kembali menjadi bangkai yang sangat busuk. Maka dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kekuatan rohaniyah Malik bin Dinar tadi, orang yang hatinya dipenuhi rasa takut, biasanya ucapannya itu akan berefek kepada hati yang mendengar. Ini ucapan yang keluar dari hati, bukan ucapan yang keluar dari nalar. Biasanya kalau yang cuman batasan keluar dari otak itu sampainya ke kuping, dan itu pun cepat keluar dari sebelahnya. Tapi kalau orang bicara dari hati biasanya akan nembus ke hati. Maka Raja Kufah, Gubernur Kufah ketika mengatakan, ya benar-benar engkau telah mengingatkan siapa aku. Terus ceritanya bagaimana? Itu Malik bin Dinar nggak minggir, raja yang jalan ke pinggir. Ya Allah, Malik bin Dinar. Ini ya, salah satu kisah beliau. Masya Allah. Beliau ini orang yang banyak ya, termasuk gubernur yang lupa diri tadi sampai kembali sadar, dapat hidayah orang itu banyak dari beliau. Dalam keadaan yang beliau kehidupannya sudah begitu baik, rapat hubungan beliau dengan Allah. Ya, ketika itu pernah beliau mengatakan gini. Waktu itu di Kufah musim kemarau, Orang-orang mengatakan, wahai Malik, kemarau datang menerpa kita sekian lama. Kita mau salat istisqa. Kami minta engkau bersama kami agar engkau mengimami salat istisqa, dan engkau lah yang memberikan nasihat khutbah pada istisqa, salat istisqa. Berharap dengan kesolehan beliau supaya datang pertolongan Allah. Orang-orang Kufah minta supaya beliau yang memimpin salat. Apa yang beliau katakan? Salatlah kalian istiqa, semoga Allah Ta'ala memberikan hujan untuk kita semua. Aku khawatir kalau aku ada di tengah-tengah kalian, hujan yang hampir turun justru karena sebab dosa-dosaku, hujan gak jadi turun. Salatlah kalian, semoga Allah menurunkan hujan untuk kita semua. Adapun aku takut, aku khawatir karena sebab ada aku di tengah-tengah kalian, hujan sudah hampir turun jadi tidak turun gara-gara dosa-dosa. Coba orang sebegini dekat dengan Allah tapi rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Satu lagi saya beri kisah tentang Malik bin Dinar. Beliau pernah mengatakan begini. Masjid Jami' Kufah itu lumayan masjid besar, orang ramai di dalamnya. Beliau mengatakan saking besarnya rasa takut beliau kepada Allah, beliau mengatakan begini, sekiranya berdiri satu orang di depan masjid, di depan pintu masjid, mengatakan, tolong orang yang banyak dosanya yang sedang ada di masjid, tolong keluar dari sini. Kami akan berdoa untuk mohon keselamatan untuk negeri Kufah dan penduduk-penduduknya. Jangan sebab ada orang yang bergelimang dengan dosa di sini sehingga rahmat Allah terjauh dari kami, doa kami tidak diterima. Sekiranya itu ada orang berdiri situ mengumumkan seperti itu, maka tidak ada orang yang lebih dahulu sampai ke pintu masjid untuk keluar melebihi aku. Artinya akulah yang pertama sekali akan keluar dari masjid. Karena begitu beliau rasa takut pada Allah, merasa dirinya orang yang paling banyak dosanya. Ketika ucapan beliau ini disampaikan, ada orang lapor kepada Abdullah ibnu Mubarak, ulama besar. Ada orang menyampaikan, wahai Imam, Malik bin Dinar bilang begini-begini. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak?
seorang ulama hadis masyhur. Beliau membagi hidupnya, waktunya bagi 21 tahun. 6 bulan beliau mengajar hadis, 6 bulan beliau berjuang di jalan Allah. Setiap tahun itu. 6 bulan berada di jalan Allah, mendakwahkan agama, memperjuangkan agama. 6 bulan beliau akan mengajar hadis di madrasah beliau. Ketika kata-kata Malik bin Dinar tadi disampaikan kepada Allah Mubarak, Ibnu Mubarak mengatakan, "Sara biqaulihi sara malikun malika." Dengan kesadaran Malik bin Dinar seperti itu, dengan ucapannya yang seperti itu, Malik ini benar-benar jadi Malik. Malik itu artinya raja. Malik sara malikun biqaulihi malika. Dengan kata-katanya itu, dengan perasaannya itu, dengan kesadarannya itulah Malik bin Dinar ini benar-benar jadi Malik, rajanya para wali-wali Allah. Itu maksudnya seperti itu. Nah, dalam urusan menyampaikan kebaikan, bahasa kita dalam urusan khutbah, dalam urusan ceramah, dalam urusan mengajar, pengajian dan sebagainya, apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar? Nah, ini kita ulangi tadi ya. Fakana Malik ibnu Dinar idza hadatsa biha baka. Setiap kali Malik bin Dinar membaca hadis ini atau teringat hadis ini, apa? Ma min 'abdin yakhutubu khutbatan illallah sa'iluhu anha yaumil qiyamah ma arada biha. Tidaklah seorang hamba yang berkhutbah dengan satu khutbah, ceramah, pidato, mengajar, pengajian, kecuali pasti Allah akan bertanya kepadanya pada hari kiamat. Apa yang kamu mau? Apa kehendakmu? Apa yang kamu inginkan dari ceramahmu, dari pidato kamu, dari khutbahmu, dari pengajian kamu? Setiap kali Malik bin Dinar teringat ini, setiap kali beliau membaca hadis ini, maka beliau akan nangis. Sambil mengatakan, atahsabuna ainayya taqirru. Apakah kalian menduga bahwa hatiku ini senang bikalami alaikum, dengan ceramahku kepada kalian, dengan aku ngasih pengajian ke kalian, aku khutbah di hadapan kalian? Apa kalian pikir aku ini senang? Wa ana a'lamu annallaha sa'ili anhu. Padahal aku tahu betul nanti Allah akan bertanya kepadaku yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ma aradtu bihi. Apa sebenarnya yang aku inginkan dari ceramahku itu? Fa aqulu anta syahidu ala qalbi. Maka Malik bin mengatakan, kalian jadi saksi untuk keadaan hatiku. Lau lam a'lamu anna habba ilaik lam aqra ala thnaini abadan. Kalaulah bukan karena aku cinta kepada kalian, untuk memberitahu kebaikan kepada kalian, aku enggak mau ceramah, aku enggak mau pidato, walaupun di hadapan 1 atau 2 orang, karena takutnya kepada Allah. Nah, jadi kan antara dua ini, satu sisi tanggung jawab menyampaikan kebaikan. Oh, nak kecilin sedikit nak suaranya, kencengan ceramah di sana ini. Ya, di satu sisi kita nyampaikan kebaikan, di satu sisi kita mengajarkan kebaikan, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga hati kita. Tok semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Ada satu orang ulama ngajarin saya. Ketika saya udah berat kali, kalau mau ngomong takut akhirnya udah nggak niat taubat lisan katanya. Niat taubat lisan. Kadang-kadang kan lisan ini ada canda yang nggak penting, gurau, ngobrol sia-sia. Itu ditaubati. Caranya ganti menyampaikan. Jadi ini saya ngajar niat taubat lisan nih Pak. Saya lagi taubat. Khutbah niat taubat, makanya dahului dengan sholat taubat. Ya Allah, ini aku harus bicara kepada umat. Aku niat taubat ya Allah, memperoleh, terimalah taubatku ya Allah, terima taubatku. Dan aku yakin betapa banyak orang yang berada di hadapanku sebenarnya mereka jauh lebih baik di sisimu daripada aku. Kalau enggak kayak gitu kita dalam bahaya Pak, dalam bahaya. Nanti akan dihembus nih hamazah syaitan. Hembusan-hembusan dari syaitan. Enggak terasa merasa lebih baik dari orang yang didengar, merasa lebih baik dari orang yang dengar. Wah, apalagi apa namanya? Masjid-masjid besar mimbarnya tinggi-tinggi. Tingginya mimbar merasa tingginya diri. Lupa padahal mimbarnya aja yang tinggi.
lupa diri. Padahal sebenarnya tidak sedikit orang yang di bawah, yang duduk, yang dengar, yang diam itu, tidak sedikit mereka jauh lebih tinggi derajatnya, lebih mulia di sisi Allah. Jangan sampai ada tendensi apapun semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Menunaikan amanah. Di antara amanah ilmu adalah mengajarkannya kepada orang lain. Di antara amanah ilmu. Hak ilmu itu disampaikan, juga untuk diri diamalkan. Tanbih, ini ada sedikit peringatan. Inna awwala wajibin 'alal aba lil aulad ta'limun an Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Ini sedikit lagi. Ini ada sedikit peringatan. Inna, sesungguhnya, awwala, pertama-tama, wajib, maksudnya kewajiban yang paling awal sekali, 'alal aba, atas setiap orang tua, lil aulad, untuk anak-anak mereka. Apa? Ta'limuhum, mengajarkan kepada mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, diutus oleh Allah taala itu di Makkah. Wa mata wa dufina bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diangkat jadi nabi, diutus jadi rasul itu di Makkah. Wa mata, dan beliau wafat, wa dufina bil Madinah, dan beliau wafat juga dikuburkan di Madinah. Ini termasuk kewajiban yang paling awal dari setiap orang, memberitahu kepada ditalkin ini anak-anak kecil ini. Anak mutua pangulitanyo lahi di Nanggro Mekah. Jid ke Nabi diutus jadi rasul di Nanggro Mekah. Godnyan wafat di Madinah, kubu nadi Madinah. Ini wajib ta'lim atas orang tua kepada ini. Awwalu wajibin 'alal aba lil aulad ta'limuhum. Termasuk kewajiban yang paling awal sekali atas setiap orang tua memberitahu kepada anaknya bahwa Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah, dijadikan angkat jadi nabi dan rasul juga di Makkah, dan beliau wafat dan kemudian dikebumikan. Jangan sampai enggak tahu Nabi kuburannya di mana. Nah, di mana? Di Australia. Kuburnya di mana? Di London. Kiamat. Total kita yang akan ditanya nanti sama Allah. Sampai enggak tahu anak kita Nabi itu lahirnya di mana, wafat di mana, kuburnya di mana. La ilaha illallah. Walaupun sebab hidayah tersebar ke seluruh dunia dengan sebab berkah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad, tapi Nabi itu wafatnya dan kuburnya di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di depan kita lanjutin lagi apa-apa yang asas yang wajib setiap kita tahu. Kalau boleh, dan ini makanya disebutkan sini 'alal aba. Kalau boleh ada jed, anak mit tahu, anak mit degetanyo, anak-anak kita tahu Nabi ini seperti tadi itu, lahir di Mekah, diangkat jadi rasul di Mekah, wafat di kubur. Jangan dari guru TPA-nya, dari kita. Tahu-taunya nanti pas anak ujian salah jawab, ngamuk sama guru TPA-nya. Kau ajar apa aja anakku, kok nggak tahu dia lahirnya? Loh, emang bapak ngasih tahu apa? Marah bapak ngajar sama guru agama, anaknya nggak tahu kubur Nabi di mana. Itu guru agama boleh balik marah, Pak. Loh, di dalam kitab. Wah. Nama kitabnya pun nggak tahu macam mana. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, harusnya bapak tahu, anak bapak tahu itu dari bapak. Kami nggak ajarkan lagi tuh karena kami anggap sudah tahu. Selamat guru TPA. Selamat guru agama SD Min. Saya kasih tahu kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Halaman 20 dicatat. Ini harusnya tahu dari orang tua. Bahkan ini adalah teksnya ya. Teksnya inna awwala wajibin. Kewajiban yang pertama 'alal aba, atas setiap orang tua, lil aulad, untuk anak-anak mereka. Ini memang kewajiban orang tua. Tahu Nabi itu di mana itu mesti tahu. Wallahu a'lamu bissawab.
Sebenarnya saya pikir mumpung lagi di penghujung Dzulhijjah, saya ingat ada satu poin berkaitan dengan kurban. Poin penting sekali. Tapi ini udah 8:30, besok nggak apa-apa lagi kita sampaikan. Ya, ingetin saya ya, ini penting. Di penghujung peristiwa kurban itu ada dialog, yang dialog itu betul-betul jadi pelajaran penting dan besar bagi kita. Intinya hampir seperti ini. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari siapapun. Jangan kita merasa lebih mulia dari siapapun. Jangan kita merasa lebih suci dari siapapun. Itu intinya. Tapi insya Allah malam Ahad yang akan datang diingetin saya. Karena itu masih ada kaitannya kurban. Mumpung ini lagi di penghujung Dzulhijjah. Ya, intinya jangan kita merasa lebih baik. Sekalipun alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan kita di jalan kebaikan. Allah beri kita taufik hidup dalam kebaikan, berjalan di atas jalan kebaikan, tetapi jangan pernah kita merasa lebih baik dari siapapun. Dari siapapun jangan. Wallahu a'lamu bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك